Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Rosti. Nomor induk mahasiswa 2410003600263. Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti. Mata kuliah Hukum Agraria kelas 48. Baiklah, saya akan membahas soal-soal sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah merencanakan pembangunan kawasan pemukiman baru. Dalam pelaksanaannya muncul perbedaan pemahaman masyarakat mengenai tanah agraria dan pengaturan hak atas tanah. Soalnya, jelaskan pendapat mengenai istilah dan pengertian hukum agraria dalam kaitannya dengan permasalahan pada kasus tersebut. B. Jelaskan pendapat mengenai ruang lingkup hukum agraria yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya agraria dalam kasus tersebut. Jawaban. A. Pengertian hukum agraria. Hukum agraria adalah keseluruhan kaedah hukum yang mengatur hubungan antara negara, orang, badan hukum, dan sumber daya agraria, terutama bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dasar utamanya adalah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Dalam kasus pembangunan kawasan pemukiman baru, hukum agraria berfungsi memberikan kepastian hukum mengenai status tanah, penguasaan, pemanfaatan, serta perlindungan hak masyarakat sehingga tidak terjadi konflik antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat. B. Ruang lingkup hukum agraria meliputi 1. Pengaturan hak atas tanah. 2. Penguasaan dan pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa. 3. Pendaftaran tanah. 4. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 5. Penyelesaian sengketa pertanahan. 6. Perlindungan hak masyarakat dan fungsi sosial tanah. Dalam kasus tersebut, pemerintah harus memperhatikan status hak tanah masyarakat, prosedur pembebasan tanah, pemberian ganti rugi yang layak, dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang. Soal nomor 2. Seorang pemilik tanah menelantarkan lahannya, meskipun masyarakat sekitar membutuhkan untuk pertanian. A. Jelaskan pendapat mengenai fungsi sosial hak atas tanah berdasarkan kasus tersebut. B. Jelaskan pendapat mengenai azas-azas hukum agraria nasional yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah tersebut. Jawabannya adalah A. Fungsi sosial hak atas tanah. Menurut pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Artinya, tanah tidak boleh hanya dimiliki untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada kasus tersebut, pemilik yang menelantarkan tanah bertentangan dengan fungsi sosial hak atas tanah karena lahan tidak dimanfaatkan, sementara masyarakat membutuhkan untuk pertanian. Negara berwenang mengambil tindakan sesuai ketentuan mengenai tanah terlantar. B. Azas hukum agraria. Azas yang berkaitan dengan kasus tersebut adalah 1. Azas fungsi
sosial hak atas tanah. 2. Asas kemakmuran rakyat. 3. Azas keadilan. 4. Azas kebersamaan. 5. Azas kepastian hukum. 6. Azas pemanfaatan tanah secara optimal. Dengan azas tersebut, tanah harus dimanfaatkan secara produktif demi kesejahteraan masyarakat. Soal nomor 3. Seorang warga memperoleh tanah warisan, sementara perusahaan dan pengembang mengajukan permohonan pemanfaatan tanah untuk usaha pembangunan. A. Jelaskan pendapat mengenai perbedaan hak milik dan hak guna usaha berdasarkan kasus tersebut. B. Jelaskan pendapat mengenai kedudukan hak guna bangunan dalam pemanfaatan tanah untuk pembangunan. Jawabannya adalah A. Perbedaan hak milik dan hak guna usaha. Hak milik adalah hak terkuat dan terpenuh, hanya dapat dimiliki warga negara Indonesia, tidak memiliki batas waktu, dan tidak dapat diwariskan. Hak guna usaha adalah hak mengusahakan tanah negara untuk pertanian, perkebunan, peternakan, atau perikanan. Memiliki jangka waktu tertentu. Dapat dimiliki warga negara Indonesia maupun Badan Hukum Indonesia yang sesuai dengan ketentuan. Tidak sama dengan hak milik karena hanya hak untuk mengusahakan tanah. Dalam kasus tersebut, tanah warisan merupakan hak milik, sedangkan perusahaan yang ingin memanfaatkan tanah untuk usaha dapat memperoleh hak guna usaha apabila memenuhi syarat hukum. B. Kedudukan hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dengan jangka waktu tertentu. Dalam pembangunan kawasan oleh pengembang, hak guna bangunan sangat penting karena menjadi dasar hukum untuk membangun perumahan, ruko, atau bangunan komersial. Setelah jangka waktunya habis, hak guna bangunan dapat diperpanjang atau diperbarui sesuai peraturan yang berlaku. Soal nomor 4. Setiap mahasiswa telah membuat tugas secara mandiri mengenai salah satu materi dalam mata kuliah hukum agraria. Berdasarkan tugas yang telah disusun, tuliskan judul tugas tersebut, kemudian buat 2 pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan isi tugas tersebut. Judul tugas adalah hak milik atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Pertanyaan 1. Apa yang dimaksud hak milik menurut Undang-Undang Pokok Agraria? Jawaban, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya. Pertanyaan nomor 2. Mengapa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial? Jawabannya adalah karena tanah tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi harus dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat sesuai
pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Demikianlah tugas ini saya kerjakan untuk pertimbangan bagi dosen saya, Dr. Fitra Mulyawan SHMH. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.